Halo pet lover, baik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Gallery, where your hobbies begin. Sebelumnya, gue terima kasih kepada para pet lover, teman-teman yang selalu mendukung channel 88 Pet Gallery ini. Di video-video yang kemarin gue sempat umumin bahwa gue akan memberikan 5 ekor super red. Gue tuh baca komennya satu-satu. Gue cukup senang dengan komen-komen yang ada. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Itu luar biasa. Dan tentunya kita mau ikan ini tetap lestari, ikan ini tetap terjaga, karena ikan ini merupakan maskot ikan hias air tawar Indonesia. Dan gue juga meminta maaf karena gue tidak bisa membalas komennya satu persatu karena jumlahnya cukup banyak. Dan gue ngebacanya aja tuh harus nunggu waktu senggang. Tapi tetap gue terima kasih dan gue apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman pet lover semua yang sudah mendukung channel ini. Kemudian nanti kalau ada komen-komen yang membahas tentang teknis, pertanyaan teknis, gue akan coba jawab nanti. Gue akan bikin satu vlog menjawab pertanyaan-pertanyaan di komentar yang cukup banyak. Nanti akan gue rangkum pertanyaan itu dan gue akan sediakan satu sesi vlog video untuk menjawab pertanyaan ya teman-teman. Jadi sesinya Q&A, question and answer. Nah, Oke. Vlog hari ini pun sebenarnya berkaitan dengan salah satu komen teman kita di 88 Pet Gallery kemarin video yang pengen tahu pembesaran di 88 Pet Gallery. Nah, kemarin akhirnya gue memilih satu partai dari Ciampea, Farm Ciampea untuk diturunin ke showroom 88 Pet Gallery. Sorry, buat satu partai, dua partai. Tadi ini satu partai ini, itu satu partai. Yang ini partai kecil, karena gue pilih 9 ekor terbaik dari partai itu, gue pilih untuk gue besarin di sini. Nah, teman-teman ada yang nanya, gimana sih pemberian pakan, penggantian air di 88 Pet Gallery? Gue akan coba jelasin sekali lagi. Kemarin sih udah sempat gue singgung. Nah, hari ini kan gue coba jelasin lebih detail. Jadi, ikan-ikan partaian di sini yang gue akan besarkan, di sini contoh 9 ekor. Ini jadwal makannya satu hari itu 3 kali, yaitu pagi, siang ke sore, dan malam. Nah, makannya apa aja? Nah, kita berusaha menyeimbangkan kebutuhan pakan dan nutrisi dari ikan tersebut. Jadi tidak boleh hanya misalnya satu jenis doang. Nah, di sini di 88 Gallery gue beri pakan mayoritas yaitu di ikan gabus. Jadi anakan ikan gabus yang kita beli dan kita dapatkan di Pontianak, kita kirim melalui pesawat ke Jakarta, ke Tangerang ini. Jadi setelah kita bekukan baru kita kasih pakan ke ikan-ikan ini. Apa sih gunanya gabus? Gabus itu fungsinya buat mempertebal, memperkeras tulang-tulang yaitu tulang ekor dan tulang dayung, serta merangsang pertumbuhannya agar lebih maksimal. Jadi ikan kecil ini cukup penting untuk makan anakan ikan gabus. Makanya kita tuh stok ikan gabus sampai kita bela-belain terbangin dari Pontianak ke Jakarta. Karena di sini cukup susah mendapatinnya, walaupun ada tapi tidak banyak dan harganya sedikit lebih mahal dibandingkan dari Pontianak walaupun kita sudah terbangin melalui pesawat kargo. Nah, yang kedua, kita kasih makan anakan ikan. Anakan ikan itu kita kasih anakan ikan apa? Gue pernah kasih makan anakan ikan cere laut, pernah kasih makan anakan ikan mas, dan pernah anakan ikan koki sebenarnya. Cuman nggak tega gue sudah. Jadi anakan ikan itu sebenarnya hanya nutrisi pendukung yang gunanya untuk mengisi badan dia, membentuk badan dia agar tidak memanjang. Jadi ikan ini sedini mungkin kita bentuk badannya. Jadi agar badannya itu ngotak dan pendek. Karena badannya panjang, itu nggak akan enak banget dilihat ikan-ikan. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini. Jadi ikan-ikan di sini komposisi speknya sudah cukup baik dengan dayung yang cukup panjang, sudah di atas dasi dan tulang dayungnya pun keras-keras. Kemudian mulutnya juga rapi. Nah, badannya karena ini kan masih kecil 17 cm masih proses pembentukan. Di belakang insang atau di punggung itu badannya sudah cukup lebar. Tinggal kita mengisi ke pantat belakangnya, ke bokongnya. Nanti ketika bokongnya sudah padat, baru akan kita setel ekor dan dayungnya. Nah, ekornya pun sebenarnya sudah cukup panjang. Bagaimana kita mempertahankan dan bagaimana kita memaksimalkan pertumbuhan dari ekor ini agar tidak kebanting dengan badan. Nah, ini adalah versi gua, tapi gua pun masih belajar, masih trial and error, terus berkomunikasi terus sama Ko Herdi di sana biar mendapatkan satu ramuan, satu istilahnya pakem yang pas untuk pembesaran ikan-ikan kita. Biar ikan-ikan kita satu seri, jadi ntar hasilnya tuh mirip-mirip semua tuh, komposisi tulang dayung, komposisi ekor, badan. Nah, satu lagi, genetik warna pun ikan ini cukup merah, sangat bagus, badannya bersih metalik, tulang ekor, tulang dayung juga merah.
Oke, kita lanjut metode perawatan kita di sini, yaitu yang kedua, yaitu penggantian air. Penggantian air kita di sini juga 3 kali, yaitu pagi, siang, malam juga. Jadi setelah pemberian pakan setengah jam atau sampai dengan 1 jam, biasanya dia akan buang kotoran. Kayak sekarang ini udah buang kotoran nih. Nanti teman-teman dari kru handling akan sedot kotoran-kotoran itu sekalian penggantian air. Penggantian airnya berapa banyak? Kalau misalnya siang kita hanya sekali kita sedot sebanyak kotorannya itu habis tersedot. Tapi kalau malam dan pagi kita akan buang lebih banyak sampai 50 dan 60%. Tapi teman-teman harus pastiin bahwa air yang ada di akuarium dan air yang akan masuk sebagai air bakunya itu mempunyai parameter yang sama, itu suhu air, pH, TDS. Karena kalau ikannya nanti swing pH atau TDS terlalu jauh, dia akan napas sendiri dan sakit. Jadi ikan itu kita harus jaga, jangan sampai ikan itu sakit. Kalau sakit nanti pertumbuhannya juga nggak maksimal. Oke, kita lanjut ke partai kedua. Come on. Partai kedua yang gue turun dari Ciampea dan baru tadi sih kurang lebih setengah jam itu gue lepas, yaitu yang berukuran sudah 20 dan 22 cm. Nah, ikan ini gue turunin karena genetik merahnya itu bakal oke banget. Istilahnya nih, dia gede nih bakal merah. Di tandingnya pun nggak perlu yang kerja keras lah. Jadi asal-asal taruh lampu pun merah. Katanya gitu. Dengan base warna seperti ini. Karena lihat, bibirnya tuh menor banget. Merah-merah banget. Dan gue demen base-base kayak gini. Karena empuk si warna ini nanti ketika gede. Tapi kita nggak usah mikirin warnain. Karena ikan ini kita mau grooming, kita besarin juga. Jadi ikan ini yang spesialnya, yang paling menonjol itu dayungnya. Di ukuran dia, dayungnya sudah banyak yang sudah lewat dasi. Nah, ini akan kita maksimalin, mudah-mudahan dayungnya bisa sampai ke anus. Kita akan setting biar dia lebih panjang, lebih maksimal, biar lebih gagah. Kalau dia karakter tulangnya sih udah kelihatan, ini tulangnya sudah tulang tebal karena di Ciampea dia juga udah full gabus, udah makan gabusnya banyak banget. Kemudian badannya pun sudah badan-badan yang cukup kotak dan pendek. Dan ekornya, lihat, ekornya istimewa. Dia close, malah ada yang timpa beberapa ekor. Jadi tadi gue lihat satu ekor cukup menonjol. Jadi ikan ini ekor itu besar banget, dayungnya panjang banget dan badannya lebar. Kalau ada kontes nih ukuran-ukuran sampai 20 cm, 25 cm, nanti bisa menang. Cuma sayangnya ikannya sampai 30 cm. Kalau ikan ukuran segini kita kontesin lawan ikan 30 cm pasti kalah. Nah, jadi ini salah satu partai yang gue turunin dan akan gue besarin di 88 Red Gray di showroom. Gue akan coba pembesaran di sini menggunakan air di 88 Red ini. Karena air di sini sama di kolam kan beda. Nanti akan kita lihat hasilnya bagaimana. Nanti kita akan update di Instagram kita di @88redgray. Per minggunya atau per 2 minggu kita akan update. Karena ikan-ikan kecil kayak gini setiap minggunya tuh perubahan cukup cepat. Oh ya, gue ada satu lagi ikan. Jadi kemarin juga ada sempat nanya penanganan ikan yang sisiknya kroposnya parah. Jadi gue ada satu ikan yang sebenarnya sangat gue suka dan gue demen banget. Jadi ikan ini ketika di Kalimantan masih di video, ikan ini bagus banget. Gue demen banget sama ikan, gue pengen banget sama ikan. Tapi sayangnya memang sisiknya kropos. Tapi ya gue beranikan diri, gue mau beli dan gue akan rawat itu. Nah, ikannya itu di sini. Jadi ikannya masih gue tutup dan gue gelapin. Ini ikan ukurannya kurang lebih 32 cm. Ini ikan yang kalau gue bilang speknya ini udah jauh di atas rata-rata dan sebenarnya bisa buat kontes, bisa buat fight, buat dapat nomor di kontes. Cuman nggak dalam waktu dekat ini. Jadi ikan ini harus tetap gue grooming. Kenapa harus gue grooming? Nah, itu gue bilang karena sisiknya habis gue copotin cukup banyak. Karena sisik-sisiknya itu kropos. Nanti Ratman akan kasih video pas dia sampai tuh sisik-sisiknya masih kropos tuh kayak apa. Jadi kurang lebih ada 30 butir lebih sisik yang gue copotin. Itu pun di badan dia masih ada yang sisiknya tuh tipis-tipis kropos. Tapi yang tipis-tipis nggak gue copotin. Sambil gue berharap dengan penggantian air yang rutin dan sering, sisiknya itu dia bisa numbuh lagi karena ikan masih kecil. Tapi yang sudah parah, gue udah hopeless. Gue nggak bisa berharap dia bisa sembuh. Jadi gue harus copotin, sisik-sisiknya itu cukup banyak. Nah, teman bisa lihat, ikan ini punya spek yang bagus nih. Kepala sendok, dayungnya tebal, cukup panjang dia di atas dasi. Badannya pendek, kotak, dan ekornya tuh yang istimewa. Ekor tuh besar, panjang, dan numpuk sama layar atas bawah. Maka ikan ini gue ambil, ikan ini tetap gue mau bawa datengin ke Jakarta. Mau gue rawat. Ya mudah-mudahan kurang lebih 1-2 bulan ikan ini bisa recovery, sisiknya tumbuh mulus lagi. Nah, kalau ini air hijau bukan air lumut. Ini air yang sudah gue kasih pomade. Karena sisik itu
yang gue lepas itu sebenarnya sisik dan lendir itu untuk melindungi tubuh ikan dari masuknya bakteri di air. Dan dengan nggak adanya sisik, dia lebih rentan nih teman-teman. Jadi airnya gue kasih pomade tipis-tipis, sedikit aja asal dia hijau, dan heater untuk menjaga airnya tetap hangat. Karena kalau air dingin, bakteri itu dia berkembang biak. Kalau airnya hangat, bakteri mati. Jadi kurang lebih 1-2 bulan, ikan ini akan gue treatment seperti ini, air pomade dan heater. Kemudian lampunya mesti gue matiin. Gue gelapin agar ikan lebih tenang, ikan lebih stabil. Kalau ikan tenang dan stabil, ikan lebih cepat recovery-nya. Dan terakhir, harus apa? Gue tutup, gue kerodongin. Biar dia nggak terlalu kaget sama aktivitas di area sini. Jadi dia akan tenang, dia akan lebih kalem, lebih stabil. Makannya galak, kalau makannya galak, pertumbuhan dia, recovery dia akan lebih baik. Oke, teman-teman, sekali lagi gue ingetin, 88 Pet Geri akan memberikan 5 ekor super red untuk teman-teman yang beruntung, yang selalu setia mendukung channel kita dengan cara memberikan komen-komen yang bersifat membangun. Kita saling mendoakan dan saling mensupport. Nanti akan gue pilih di 20.000 subscriber 5 orang yang beruntung. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel kita di 88 Pet Geri. Juga follow Instagram kita di @88petgeri. Gue Randy Suwandi, pamit undur. Bye-bye.